Selamat sore teman-teman. Sore. Ya, pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pendidikan sebagai Sistem. Kami mengharap ketenangan untuk teman-teman. Materi pertama yang akan dibawa oleh Saudari Reti. Nah, peran pendidikan sistem dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah pengertian sistem pendidikan. Yang kedua, arti dan pentingnya interaksi dan interferensi antara komponen sistem pendidikan. Yang ketiga, pentingnya pembentukan manusia seutuhnya. Dan yang keempat adalah peran sentral pendidikan dalam pendidikan. Sistem pendidikan. Sistem pendidikan adalah suatu strategi atau cara yang akan dipakai untuk melakukan proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan agar para pelajar tersebut dapat secara aktif mengembangkan potensi di dalam dirinya yang diperlukan untuk dirinya sendiri dan masyarakat. Komponen-komponen yang memungkinkan terjadinya proses pendidikan atau terlaksananya proses mendidik diantaranya yang pertama ada peserta didik, berfungsi sebagai objek yang sekaligus sebagai subjek pendidikan. Yang kedua, pendidik, terdapat beberapa jenis pendidik dalam konsep pendidikan sebagai gejala budaya yang tidak terbatas pada pendidikan sekolah saja, yaitu ada orang dewasa, orang tua, guru atau pendidik, pemimpin kemasyarakatan, dan pemimpin keagamaan. Proses pendidikan bisa terjadi apabila terdapat interaksi antara komponen-komponen pendidikan, terutama interaksi antara pendidik dan anak didik. Tindakan yang dilakukan pendidik dalam interaksi tersebut mungkin berupa tindakan berdasarkan, yang pertama berdasarkan kewibawaan, kedua alat pendidikan, ketiga metode pendidikan. Hubungan timbal balik antar komponen pendidikan keseluruhan komponen-komponen di atas merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dalam proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Input minta yaitu peserta didik, input alat seperti kurikulum, pendidik, input lingkungan seperti keadaan cuaca, situasi keamanan masyarakat, dan lain-lain yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi proses pendidikan. Pembentukan manusia secara seutuhnya. Konsepsi manusia seutuhnya ini secara mendasar yakni mencakup pengertian sosial. Pengertian sebagai berikut. Yang pertama, keutuhan potensi subjek manusia sebagai subjek yang berkembang. Yang kedua, keutuhan wawasan atau orientasi manusia sebagai subjek yang sadar nilai yang menghayati dan yakin akan cita-cita dan tujuan hidupnya. Orang tidak cukup hanya sekedar cerdas dan terampil, tetapi dangkal spiritualitasnya. Begitu pula sebaliknya, tidak cukup seseorang memiliki kedalaman spiritual, tetapi tidak memiliki kecerdasan dan keterampilan. Tegasnya, istilah manusia utuh adalah manusia mendapat mengembangkan berbagai potensi positif yang ada pada dirinya itu. Pendidikan tidak tepat jika hanya mengembangkan satu aspek, tetapi melupakan aspek-aspek lainnya. Pendidikan agama adalah sangat penting, tetapi tidak boleh terlalu mengesampingkan intelektualitasnya. Sebaliknya juga tidak tepat pendidikan hanya mengedepankan pengembangan kecerdasan dan keterampilan dengan mengabaikan pengembangan spiritual. Peran sentral pendidik dalam pendidikan. Guru merupakan figur sentral dalam penyelenggaraan pendidikan karena guru adalah sosok yang sangat diperlukan untuk memacu keberhasilan peserta didiknya. Dalam kegiatan belajar mengajar, guru merupakan pemegang peran yang sangat penting kepada gurulah tugas dan tanggung jawab merencanakan dan melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar.
Demikianlah hasil presentasi kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Kami butuh 5 orang. Satu tidak? Baik, dari saudari Andriani. Pertanyaan saya, bagaimana peran guru dalam pembentukan manusia seutuhnya? Saudari Domini Karinda. Pertanyaan saya, mengapa pendidik tidak tepat jika hanya mengembangkan satu aspek? Baik, yang dibalik. Sebutkan dan jelaskan metode apa yang digunakan oleh pendidik tadi. Baik, saudari. Terima kasih. Pertanyaan saya, bagaimana pemahaman kelompok Anda tentang tindakan berdasarkan kewibawaan? Saudari Amalia. Menurut kalian sistem pendidikan yang baik itu seperti apa? Kami menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan pertama dari saudari Andriani yang akan dijawab oleh Glorianti. Pertanyaannya, peran guru dalam pembentukan manusia seutuhnya, yaitu guru dapat mengekspresikan dan mengkualitasi diri dengan mengembangkan sejarah mengenal dimensi-dimensi kepribadian, yaitu emosional, intelektual, sosial, moral, dan religius, sehingga manusia menuntut terpenuhinya kebutuhan jasmani, rohani, akal, fisik, dan psikisnya. Bagaimana saudari Andriani? Apakah bisa diterima? Ya, baik, terima kasih. Kami akan melakukan pertanyaan berikutnya dari pertanyaan dari Dominika yang akan dijawab oleh Reti. Pertanyaan dari Dominika, mengapa pendidikan tidak tepat jika hanya mengembangkan satu aspek saja? Karena manusia juga perlu penguasaan keterampilan tertentu agar mereka bisa berkarya dan berkembang. Jadi kalau pendidikan hanya satu aspek saja, peserta didik tidak akan berkembang di dalam masyarakat. Contohnya kalau yang dikembangkan hanya intelektualnya saja, hanya pintarannya saja, tetapi aspek yang lain seperti moralnya, karakternya tidak dikembangkan, maka kepintaran tersebut akan sia-sia karena tidak dipergunakan sebagaimana. Baik, bagaimana dengan saudara Dominika? Ya, terima kasih. Kami akan melangkah ke pertanyaan berikutnya dari saudari Novianti yang akan dijawab oleh Cecilia. Cara mendapatkan dan mengganti pertanyaan sebutkan dan jelaskan metode apa yang digunakan seorang pendidik dalam mendidik peserta didik. Metode yang digunakan ada 3, yaitu yang pertama metode diktatorial. Nah, metode ini bersumber dari teoris empiris yang menyatakan bahwa perkembangan manusia semata-mata ditentukan oleh faktor nilai manusia, dan sikap ini menimbulkan sikap diktator dan otoriter pendidik yang menentukan segalanya. Terus yang kedua, metode liberal. Metode ini bersumber dari pendirian naturalisme yang berpendapat bahwa perkembangan manusia itu sebagai besar ditentukan oleh kekuatan dari alam yang secara wajar dalam kontrak ada pada diri manusia. Terus metode yang ketiga yaitu metode demokratis. Nah, metode ini bersumber dari
perkembangan manusia itu tergantung dari faktor dari dalam diri, dari dalam dan dari luar. Dalam perkembangan anak, kita tidak boleh bersifat menguasai anak, tetapi harus bersifat membimbing. Bagaimana saudari Novianti? Apakah bisa diterima? Baik, terima kasih. Pertanyaan berikutnya dari saudari Ilmawati yang akan saya jawab, yaitu bagaimana tindakan atau apa yang maksud dengan tindakan berdasarkan kewibawaan. Kewibawaan itu berasal dari dalam diri seseorang, baik dari peserta didik maupun dari pendidik, yang dapat digambarkan sebagai manusia yang memiliki kepribadian terpadu yang dibagi menjadi psikomotorik atau kemampuan kognitif atau mental dengan penekanan yang lebih besar pada aspek afektif. Afektif yaitu perasaan ataupun emosi yang serta terpadu jasmani dan rohaninya, yang bertujuan agar peserta didik mengekspresikan dan mengaktualisasi diri dengan mengembangkan secara optimal dimensi kepribadian seperti emosi, emosional, intelektual, sosial, moral, dan religius. Bagaimana saudari Irma? Baik, terima kasih. Kami mengangkat pertanyaan dari saudari Amalia yang dijawab oleh saudari Marleni. Saya akan menjawab pertanyaan dari Amalia, yaitu sistem pendidikan yang baik itu seperti apa? Sistem pendidikan yang paling baik adalah melahirkan rasa penasaran pada peserta didik sehingga mereka ingin tahu dan paham, bukan juga mengikuti sistem pembelajaran menurut para ahli, karena dasar pendidikan itu sendiri adalah menciptakan peserta didik mampu mengerti dan paham. Baik, kami akan masuk ke sesi kedua dan kami memerlukan dua penanya. Baik, saudari ini. Pertanyaan saya, jelaskan contoh peran sentral seorang guru dalam pendidikan. Saudari Sarmila. Ya, pertanyaan saya, coba jelaskan mengapa peserta didik berfungsi sebagai objek sekaligus subjek dalam pendidikan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari ini, yaitu contoh peran sentral yaitu pelaksanaan pendidikan yang mengarahkan siswa menjadi pribadi yang fokus dalam mengembangkan potensi diri. Nah, guru bukan hanya bertugas menyampaikan materi pengajaran, tetapi melatih anak-anak untuk belajar memahami, mengatasi problem hidup mereka sebagai pribadi maupun di dalam anggota masyarakat. Di sini, seorang guru ditegaskan untuk bukan hanya bisa mengajarkan atau memberi materi kepada peserta didik, melainkan juga mengajarkan bagaimana cara mengatasi problem hidup yang ada pada diri mereka, di keluarga maupun yang ada di masyarakat. Bagaimana saudari ini? Baik, terima kasih. Kami mengangkat pertanyaan berikutnya dari saudari Sarmita yang akan dijawab oleh Cecilia Aceh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sarmita. Mengapa peserta didik berfungsi sebagai objek sekaligus subjek dalam pendidikan? Karena peserta didik merupakan sesuatu yang menjadi sasaran dalam berbicara, dan peserta didik merupakan pelaku pokok pembicaraan. Baik, bagaimana dengan saudara Sarmita? Terima. Baik, terima kasih. Itulah hasil presentasi kami pada hari ini. Jika ada kata-kata kami tidak berkenan di hati, mohon maafkan. Sekian dan terima kasih.